Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tambahkan perolehan pahala kita dengan thalabul ilm, dengan menambahkan ilmu sebagai juga salah satu kewajiban dan kebaikan yang sangat baik dilakukan baik di dalam bulan Ramadan maupun di luar bulan Ramadan. Satu kewajiban yang tidak mengenal usia, di mana pembelajaran di antara kita sebagai manusia berlangsung seumur hidupnya. Ya, dalam istilah ada minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai liang lahat. Maka semoga proses ini senantiasa bisa kita bersabar di dalam menghadapinya. Bersyukur yang telah iktikaf dari malam hari dan tentu yang belum bisa meniatkan sesaat ini untuk iktikaf di 10 hari terakhir meskipun ini sudah siang. Waktu malam sudah berlalu tatkala azan subuh berkumandang dan tetapi Rasulullah SAW iktikaf bukan saja pada malam harinya, juga pada siang harinya. Tentu saja maka setiap kita masuk masjid di 10 hari terakhir, niatkan untuk iktikaf. Baik, kita lanjutkan membaca hadis-hadis dalam bab sabar dalam kitab Riyadhus Shalihin. Hadis berikutnya nomor 41. Wa an Abi Abdullah Khabbab bin Arad radhiyallahu anhu qala. Dari Abdullah yakni Khabbab bin Al-Arad radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, syakauna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhilli Ka'bah, ya, fi dhillil Ka'bati. Kami mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam perihal tekanan yang dilakukan oleh kaum musyrikin. Jadi di antara hal yang berat yang terjadi kepada para sahabat Nabi pada masa itu hidup bersama beliau adalah adanya tekanan dari kaum musyrikin. Bukan hanya saja umpatan, celaan, tetapi sudah mengarah kepada perbuatan fisik, ya, pukulan dan sampai adanya pembunuhan. Dan sikap seperti ini berat, membutuhkan kesabaran. Tetapi kita bilang, orang berkata sabar ada batasnya. Kadang-kadang seperti itu. Ya. Ungkapan yang salah tentu saja, tetapi memang demikianlah manusia, terkadang dia membatasi dirinya sendiri dengan kesabaran. Kalau seperti ini maka kayaknya saya sudah tidak bisa sabar. Kadang-kadang begitu. Ya. Atau dalam istilah Sunda ada nista maja utama, begitu ya. Kalau sudah 3 kali, ini udah nggak bisa didiemin. Kadang-kadang seperti itu. Ya. Tetapi inilah apa yang dilakukan oleh para sahabat pun demikian. Sekuat-kuatnya iman, batasan kesabaran terkadang melampaui batas sehingga yang dilakukan adalah mengadu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian datanglah para sahabat ini kepada Nabi yang sedang rebahan, ya, di Ka'bah. Saat itu beliau sedang tidur berbantalkan kain selimutnya di bawah Ka'bah.
kami bertanya ya, tentang keadaan itu. Ala tastansiru lana, ala tad'u lana. Wahai Nabi, tidakkah engkau mendoakan kemenangan untuk kami? Tidakkah engkau berdoa memohon kepada Allah untuk kami? Ya. Apa memang dibiarkan begitu atau sudah didoakan atau belum? Ya, karena pada saat itu memang belum boleh melakukan perlawanan. Jadi pada masa awal perjuangan para sahabat tidak boleh melawan. Ya, belum ada peperangan di masa Mekah. Maka salah satunya cara yang mereka pikirkan adalah pertolongan dari Allah. Dan itu bisa didapat lewat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tatkala kok demikian saja ya keadaannya, apa ini Rasul belum doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, itu yang diadukan. Faqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Ya, tidak langsung menjawab sudah didoakan atau belum, tetapi justru beliau mengisahkan orang-orang yang pernah hidup sebelum para sahabat pada masa lalu yang pernah mendapatkan siksaan berat melebihi para sahabat pada masa itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Qad kana man qablakum yu'khadhur rajulu fayukhfaru lahu fil ardi fayuj'alhu fiha." Ya, fayuj'alu fiha. Kata beliau, dulu ada seorang laki-laki sebelum kalian. Ditangkap dan digali tanah untuknya, lalu dibenamkan hidup-hidup. Jadi kata beliau, ada umat terdahulu yang mendapatkan siksaan seperti ini. Ditangkap hidup-hidup, dibenamkan ke dalam tanah. Dikubur hidup-hidup. Ya. Tsumma yu'ta bil minsyari fayudha'u ala ra'sihi fayuj'al nisfain. Kemudian ada juga ya yang diambil gergaji padanya, diletakkan pada kepalanya, lalu dibelah menjadi dua. Ya. Ini memang siksaan pada masa lalu demikian kejam. Ya. Tidak hanya di kalangan Arab, tapi tentu saja Persia dan Romawi lebih daripada itu. Ya. Mereka punya tempat-tempat penyiksaan dengan alat-alat penyiksaan yang sulit dibayangkan. Tapi itu terjadi. Dan ini disampaikan kepada para sahabat. Ya bahasa kitanya, kalian tuh baru seperti itu. Ini loh, dulu ada orang yang sama-sama berjuang di jalan Allah dan pernah mendapatkan siksaan sedemikian rupa. Baik. Wa yumshatu bi amsyati al-hadidi maduna lahmihi wa azmihi. Ada pula yang menggunakan sisir besi. Ya. Kita bayangkan dulu Pak, ada sisir dari besi. Sisir kan rata-rata plastik ya, atau tulang begitu untuk rambut kita. Nah, ini dia ada sisir dari besi yang digunakan untuk menyisir daging manusia sehingga daging terkelupas dari tulang-tulangnya. Ini model penyiksaan di masa itu yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Tentu maksudnya bukan untuk melemahkan, untuk membandingkan. Ya, sampai tingkat mana kesabaran yang harus ditanamkan, yang harus diperbuat. Karena ma yasudduhu dzalika an dinih. 3 macam siksaan tadi itu tidak membuat mereka berpaling dari agamanya. Nah, jadi tekanan-tekanan yang menimpa para sahabat semestinya juga dihadapi dengan lebih sabar. Ya, sekali lagi, karena pada masa ini belum diperbolehkan untuk mengadakan perlawanan. Ya. Baik, kisah-kisah tadi nanti ada dalam bahasan-bahasan lain. Ya,
tentang orang-orang terdahulu yang disiksa seperti itu. Ya. Baik. Kemudian kata beliau, wallahi la yutimmannallahu hadzal amr hatta yasirar raqibu min Son'a ila hadramaut la yakhafu illallah wadh-dhi'ba ala ghanamih walakinnakum tasta'jilun. Kata Nabi menyampaikan janji Allah Subhanahu wa taala, wallahi demi Allah, la yutimmannallahu, Allah pasti akan menyempurnakan hadzal amr, yakni perjuangan umat Islam, ya, menyempurnakan apa yang dilakukan oleh umat Islam, ya. Manusia hanya bisa berbuat, Allah juga yang menetapkan hasilnya. Maksudnya jangan khawatir, perjuangan kita akan dikuatkan dan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatta sehingga nanti akan terjadi satu keadaan yang aman di mana yasirur raqib, dikendarai sebuah kendaraan, minas son'ani, dari son'an, ya, minas son'a, dari son'a yakni daerah Syria, ya, ila hadramaut, sampai hadramaut, sampai Yaman, ya. La yakhafu illallah, sehingga manusia tidak ada yang mesti ditakutkan kecuali Allah, ya. Tidak pula yakni serigala menerkam kambingnya, ya. Jadi aman saja. Jadi kata Nabi menyabarkan para sahabatnya, kelak satu saat nanti akan disempurnakan perjuangan, Islam menang dan daerah-daerah menjadi aman, ya. Sehingga seorang untuk perjalanan tidak perlu lagi takut, kecuali hanya takut kepada Allah. Walakinnakum tasta'jilun, ya, akan tetapi kalau begitu caranya, maka sikap seperti itu namanya sikap yang terburu-buru, ya. Jadi kalau belum sudah banyak mengeluh, ya, menginginkan hasil yang cepat, ini namanya terburu-buru, ya. Tasta'jilun. Dan ini sikap yang tidak baik, ya. Dan ini berlaku untuk di zaman sekarang, tentu saja bukan lagi tentang perlawanan kita terhadap orang-orang kafir, non-muslim. Di sebagian tempat tidak perlu, di sebagian tempat masih ada, seperti di Palestina dan seterusnya. Di negara kita tidak, tetapi ternyata dakwah juga banyak tantangan. Dakwah kepada tauhid, dakwah kepada sunnah ini banyak tantangan. Maka jangan terburu-buru, ya. Insyaallah satu saat Allah akan penuhi janjinya memenangkan al-haq di atas al-batil. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi kesimpulan daripada hadis ini adalah di mana manusia yang berjuang di sisi manapun dalam memperjuangkan Islam, dalam berdakwah, tidak boleh ada ketergesa-gesaan, ya. Di mana memang di awal-awal perjuangan ada kesakitan, ada kesulitan, itu jelas terjadi sebagai bentuk keniscayaan kepada seluruh perjuangan. Baik, semoga kita bisa bersabar dalam menghadapi cabaran-cabaran dalam perjuangan. Hadis berikutnya kita lanjutkan. Ya. Hadis nomor 42. Saya carikan dulu. Saya terlewat tidak merangkumnya sehingga harus ngambil dari bacaan aslinya. Sebentar. Baik. Berikutnya, wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala. Dari Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, lamma kana yaumu Hunain athara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nasan fil qismah. Pada saat hari Hunain, yakni pada setelah peperangan Hunain, ya.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutamakan pembagian pada orang-orang yang ditentukan oleh beliau. Yang dimaksud pembagian harta ghanimah atau rampasan perang. Ya. Yang nampak nanti dalam penggalan berikutnya disebut kurang adil oleh sahabat yang lainnya. Ya, yakni mengutamakan pembagian itu kepada orang-orang tertentu yang dipilih sendiri oleh beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'ata al-Aqra' ibn Habis mi'atan minal ibil. Beliau memberikan kepada Aqra' bin Habis 100 ekor unta. Ya, 100 ekor unta. Wa a'ta Uyainah ibn Hisn misla dzalik. Ya. Mislu dzalik. Demikian kepada Uyainah bin Hisn sebegitu juga. Jadi 100 ekor unta juga. Wa a'ta nasan min asyrafil Arab, dan diberikan kepada pembesar-pembesar Arab, ya, wa atharahum, dan orang-orang terpandang di antara mereka, yauma idzin fil qismah, pada hari itu juga diberi, ya. Maksudnya orang-orang kaya, orang-orang yang berkedudukan, yang secara harta sudah mestinya cukup, pun diberi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari sini sahabat memandang ini tidak adil. Faqala rajulun, seorang berkata, wallahi inna hadhihi qismatun ma'udila fiha. Demi Allah, kalau seperti ini caranya, ini pembagian yang tidak adil. Ya. Baik, Bapak Ibu yang hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bab kesabaran. Di antara sebelum perkara ini dilontarkan, semestinya seseorang harus memahami bahwa tindakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memperturutkan hawa nafsu. Beliau bertindak atas dasar wahyu, jadi tidak boleh mengatakan seperti itu mestinya. Ya, tapi kembali kepada sifat manusia. Nah, biasanya ya begitu. Kalau sudah urusan harta, gampang iri, Pak. Ya. Kalau di masyarakat kita, ya, pembagian itu, BLT dan lain-lain, ya, itu kadang-kadang orang yang mampu juga pengen, gitu ya. Saya nggak dapat ini, nggak adil nih, nah, begitu. Jadi kalau urusan-urusan memang begitu, meskipun dia paham kalau dirinya memang mestinya nggak dapat karena sudah cukup kan, seperti itu. Baik. Atau tahun lalu dapat, tahun ini nggak dapat, ya, kadang protes dan seterusnya. Ini tentang harta memang terkadang menimbulkan sikap-sikap yang seperti itu. Baik. Kemudian dilanjutkan, wa ma urida fiha wajhullah. Ya, dan kalau seperti itu, ya, mohon maaf, bukanlah pembagian atas dasar mencari wajah Allah. Ya. Tidak mencari wajah Allah. Kemudian orang itu berkata lagi, faqultu wallahi la akhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ataituhu fa akhbartuhu bima qala fataghayyara wajhuhu hatta kana kasirfi thumma qala faman ya'dilu illa idza lam ya'dilillahu wa rasuluhu thumma qala yarhamullahu Musa qad udhi bi aktsara min hadza fasabaru faqultu la jarama la arfa'u ilaihi ba'daha hadisan muttafaqun alaih. Ya. Nah, jadi saya pisah-pisah dulu. Demi Allah, kata dia, pembagian ini tidak adil, dan kalau begitu tidak dimaksudkan untuk mencari keridhaan Allah. Maka Rasulullah, saya katakan, demi Allah, benar-benar akan saya laporkan
kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka saya mendatangi beliau dan saya ceritakan kepada beliau apa yang dia katakan. Maka wajah beliau berubah hingga memerah dan berkata, semoga Allah merahmati Musa. Dia disakiti lebih dari ini lalu dia bersabar. Ya. Maka saya berkata, tidak diragukan lagi. Aku tidak akan melaporkan kepada beliau satupun ucapan setelah peristiwa ini. Baik, hadirin yang saya hormati dan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang ini merasa dizalimi atas perbuatan pembagian tadi, maka ketika dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedikit dari kalimat-kalimat tadi, justru Nabi sallallahu alaihi wasallam membandingkan dengan apa yang pernah terjadi kepada Nabi Musa alaihi salam. Banyak hal-hal yang nampak tidak adil yang terjadi kepada Nabi Musa, tetapi beliau bersabar. Maka barulah orang ini teringat bahwa segala sesuatu tindakan nabinya kepada siapapun, mestinya setiap orang mampu untuk bersabar di dalam menghadapinya. Baik, Bapak Ibu hormati dan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya. Baik, dikarenakan malam tadi banyak di antara kita yang kurang beristirahat karena iktikaf dan Pak Riki juga kabarnya akan bersiap untuk pergi ke Sumedang, maka saya cukupkan kajian pada pagi ini sampai di sini, mengambil manfaat atau faidah dari dua buah hadis tentang kesabaran. Saya ulas sedikit rangkumannya. Di awal kita disodorkan tentang kesabaran ketika ada menghadapi halang rintang di dalam perjuangan. Maka perlu bersabar karena orang-orang terdahulu atau orang-orang zaman sekarang juga ada yang lebih berat lagi tantangannya daripada kita. Yang kedua, hadis menunjukkan kesabaran terhadap syariat yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang terkadang nampak tidak adil. Ya. Sampai hari ini beberapa syariat Islam dinilai oleh mungkin sebagian kita adalah kurang adil atau tidak adil. Ya, maka tidak boleh. Ya. Yang paling nampak biasanya perkara warisan. Ya. Ini masih banyak manusia yang menganggap tidak adil. Ya. Kemudian perkara kewajiban laki-laki. Ya. Laki-laki diwajibkan ke masjid, perempuan tidak, ini nampak tidak adil. Nah, ini seperti ini, maka tidak boleh. Karena semua syariat yang telah ada sekarang adalah syariat yang sempurna. Kalau ada nampak ketidakadilan, maka kita saja yang harus memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang harus diyakini bahwa syariat Islam telah sempurna adanya dengan diutusnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Demikian. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan kesalahannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.